Selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Regina Buku SPD. Saya dari SBMPN 1/1 Jawa Utara, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Ibu. Selamat siang semua. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Ya, silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Jadi anak-anak, mari kita berdiri untuk mensyukuri rahmat Tuhan dengan berdoa bersama sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita. Ibu minta salah satu anak membawa kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Ya Tuhan, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, karena Engkau telah membimbing kami pada hari-hari yang telah kami lalui. Lindungilah kami pada kegiatan yang akan kami lakukan pada hari ini. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, silahkan duduk. Terima kasih kepada Nona yang sudah membawa kita dalam doa. Sebelum itu, Ibu mau absen dulu. Untuk kehadiran hari ini, hadir semua? Tidak boleh. Siapa yang tidak hadir? Oh, kenapa dia? Sakit. Baik, karena sakit. Jadi ini kehadiran hanya 6 orang, cuma satunya sakit. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan memulai dengan kegiatan pembelajaran kita, yaitu materi pada kompetensi dasar yang baru, yaitu tentang apa? Coba semua perhatikan di layar. Tentang apa di sana? Sistem pencernaan pada manusia. Ya, sistem pencernaan pada manusia. Jadi tentang sistem pencernaan pada manusia, di sini Ibu pasti kalian sudah mengetahui waktu di SD dulu toh? Nah, kira-kira di dalam sistem pencernaan yang kalian dapatkan di SD, apa saja di dalam yang kamu pelajari tentang sistem pencernaan? Coba yang bisa angkat tangan. Ya, Yang kami dapatkan dari SD tentang sistem pencernaan pada manusia adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. ya, baik. Jadi itu adalah organ-organ yang menyusun sistem pencernaan toh? Coba ada yang lain lagi? Ada yang lain yang bisa menambahkan? Berikut Ibu minta anak-anak semua untuk perhatikan ke layar di sana, bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia beserta gangguan pada sistem pencernaan. Ya, sudah lihat gambar di sana? Sudah, Bu. Gambar apakah itu? Organ tubuh manusia. Organ tubuh manusia, organ tubuh manusia. Baik, itu adalah gambar organ tubuh manusia. Coba, ada yang bisa menjelaskan dari gambar itu selain gambar organ tubuh manusia? Apalagi yang kalian bisa dapatkan dari gambar itu? Coba, ayo. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia. Apakah ada alasan di situ mengatakan bahwa itu adalah gambar sistem pencernaan manusia? Kira-kira apa yang terlihat di sana sampai mengatakan bahwa itu adalah gambar sistem pencernaan manusia? Apa yang terlihat di sana? Mulut. Ada
besar. Hah? Usus besar. Usus besar. Ada apa lagi? Lambung. Ada anus. Jadi di dalam sistem pencernaan itu ada dua, ada namanya saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Yang kalian sebutkan di sini adalah saluran pencernaan. Baik, dalam pertemuan kita hari ini kita akan lanjutkan. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian selesaikan pada pertemuan kita hari ini. Ya, Ibu minta satu orang bisa membacakan. Coba siapa yang mau membaca? Angkat tangan. Siapa? Ya, Nona ini yang membaca. Silakan baca tujuan pembelajaran di atas. Tujuan pembelajaran pertemuan pertama. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 1. Peserta didik mampu menganalisis mulut dan kerongkongan sebagai organ pada sistem pencernaan manusia, memahami gangguan pada mulut dan kerongkongan serta upaya untuk menjaga kesehatan mulut dan kerongkongan. 2. Peserta didik terampil mengajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan, mekanis dan kimiawi yang terjadi di mulut dan kerongkongan. Baik, jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita selesaikan pada pertemuan kita hari ini. Jadi kita mempelajari tentang mulut dan kerongkongan. Jadi untuk itu, jadi di sini Ibu sudah siapkan LKPD dan juga ada bahan ajar, ada handout-nya. Ibu akan bagikan, kalian akan duduk dalam kelompok dan kalian akan berdiskusi tentang organ pencernaan, yaitu khusus tentang mulut dan kerongkongan. Jadi kalian silakan duduk dalam kelompok. Jadi dengan LKPD yang ada, baca baik-baik langkah-langkah di situ, langkah-langkah kerjanya, baca baik-baik, terus kerjakan di situ ada perintahnya. Kerjakan, berdiskusi dalam kelompok, ingat, kerja yang jujur dan teliti.
terlihat 3 bagian. Gigi. Itu namanya menjadi kecil dan halus. Mekanik itu. Oke, anak-anak, waktu diskusi kita sudah selesai. Sekarang saatnya kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Dari masing-masing kelompok, Ibu minta 1 orang mewakili. Coba yang mau mempresentasikan kelompok yang mana? Ya, silahkan, Nona. Silahkan ke depan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili teman-teman kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Organ pencernaan manusia. Mulut. Di dalam mulut terdapat 3 bagian, yaitu gigi. Fungsinya, gigi sebagai alat pencernaan mekanik, yaitu mengunyah makanan menjadi kecil dan halus sehingga dapat bercampur dengan air liur. Kedua, lidah. Fungsinya membantu dalam proses mengunyah makanan, membantu menelan makanan, mempunyai papila sebagai indera penyucap, mendesak makanan di antara gigi sehingga dapat mengunyah dengan baik dan bercampur dengan air liur. Yang ketiga, air liur. Fungsinya, enzim petialin atau amilase pada air liur mengubah amilum polisakarida menjadi maltosa disakarida, mempermudah menelan makanan atau sebagai pelicin, mempunyai efek antibakteri terhadap makanan, merangsang papila mengecap makanan, menjaga kebersihan mulut dan gigi. Yang kedua, kerongkongan. Fungsinya, di dalam kerongkongan terdapat kelenjar mukosa yang berfungsi membasahi makanan dan terdapat otot-otot berbentuk melingkar dan memanjang yang mengatur gerak perislatik sehingga makanan menjadi licin dan mudah masuk ke dalam lambung. Proses pencernaan yang terjadi pada mulut. Proses mekanik terjadi pada gigi, yaitu dengan mengunyah makanan menjadi kecil dan halus. Proses kimiawi terjadi pada air ludah. Yang kedua, gangguan pada organ pencernaan. Nama penyakit karies gigi dan sariawan. Penyebab penyakit mengonsumsi makanan yang manis dan malas menggosok gigi. Gangguan pencernaan pada organ kerongkongan, yaitu amandel. Penyebabnya karena terlalu banyak mengonsumsi minuman yang dingin atau es. Terima kasih. Demikian saja hasil diskusi kelompok kami. Ya. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, kita lanjut. Yang berikut ada pertanyaan dari kelompok 2. Ada? Ya, silahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 2 untuk bertanya. Apakah pada mulut terjadi pencernaan makanan?
Jelaskan. Ya, pada mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik terjadi pada gigi dengan cara mengunyah, sedangkan pencernaan makanan secara kimiawi terjadi pada air ludah yang dibantu oleh kelenjar air liur. Terima kasih. Ya, kelompok 1 yang wakil kelompok 1 silakan duduk. Baik, tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 tentang organ atau saluran pencernaan pada mulut dan kerongkongan. Dari semua hasil diskusi itu, Ibu mau memberikan kesempatan kepada kalian, siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi tadi. Coba bisa membuat kesimpulannya. Anak-anak, dari hasil diskusi kalian, Ibu minta kalian bisa membuat suatu kesimpulan. Ada yang bisa? Ya, silakan Nona. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan kesimpulan hasil diskusi kami. Organ pencernaan terdapat pada mulut dan kerongkongan. Pada mulut terdapat 3 bagian, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Sedangkan pada kerongkongan terdapat kelenjar mukosa dan otot-otot polos. Agar kita dapat menelan makanan, maka di dalam organ pencernaan terdapat gerakan peristaltik. Gangguan pada mulut dan kerongkongan, misalnya karies gigi yang disebabkan oleh malas menyikat gigi, dan amandel yang disebabkan karena banyak minum minuman yang dingin. Baik, itu adalah hasil kesimpulan. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menemukan ada orang-orang yang menderita sakit gigi toh. Ada sakit gigi, sariawan, dan juga amandel. Bagaimana upaya atau cara kita untuk mengatasi semua itu? Coba, bagaimana untuk mengatasi orang atau kita yang kena penyakit karies gigi? Coba yang di sana, caranya apa untuk mengatasi supaya kita jangan kena karies gigi? Ya, coba Nona. Coba yang mana? Dengan cara menyikat gigi 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali. Sesudah makan dan sebelum tidur. Iya. Jadi dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Nah, sekarang Ibu minta kalian perhatikan di layar. Di sana ada 7 cara sehat menjaga gigi dan mulut. Coba 7 cara sehat menjaga gigi dan mulut. Yang pertama apa? Sikatlah gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Iya, sikatlah gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Biasa buat seperti itu? Biasa. Yang kedua, gantilah sikat gigi setiap 3 sampai 4 bulan sekali. ya gantilah sikat gigi setiap
setiap 3 sampai 4 bulan sekali. Jadi ingat itu, jangan tunggu 6 bulan atau bahkan sampai bertahun-tahun baru ganti sikat gigi ya. Harus ganti 3 sampai 4 bulan sehari. Terus yang ketiga, rajinlah menyikat lidah. Yang keempat, gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, cairan antiseptik untuk berkumur dan apa? benang gigi. Yang kelima, kunyalah permen karet tanpa gula untuk meningkatkan air liur dan menghindari asam mulut. Yang keenam, Minumlah air putih setelah makan. Minumlah air putih setelah makan. Yang berikut, Hindari makanan yang mengandung gula dan manis. hindari makanan yang mengandung gula dan manis. Yang berikut lagi, Biasakan makan buah-buahan yang mengandung serat. nah, biasakan makan buah-buahan yang mengandung serat. Terus yang terakhir, Pergilah ke dokter gigi untuk memeriksa berkala setiap 6 bulan sekali. Pergilah ke dokter gigi untuk pemeriksaan berkala setiap 6 bulan sekali. Jadi kalau sakit gigi segeralah ke dokter, ya toh? Jadi itu. Adalah setelah kalian berdiskusi dan kita sudah membuat kesimpulan, kita akan melakukan post test. Jadi siapkan kertas dan bullpen. Kerjakan soal yang ada di lembaran yang Ibu bagikan. Ini sudah ada soal di situ, silakan kerjakan. Ya, silakan. Kerja masing-masing. Ya, tidak ada. Ini. Ya, sekarang waktu dan kesempatan untuk kumpul. Ibu minta satu orang mengumpulkan kerjaan.
Ya. Sudah. Masih ada satu lagi, yaitu Ibu minta kalian menuliskan refleksi. Menulis di kertas yang rapi. Tulislah bagaimana dengan pemahaman kalian tentang kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kalian sudah mengerti semua atau ada yang belum mengerti? Terus tuliskan di bagian mana yang kalian belum paham atau belum mengerti. Silahkan. Yang tulis sudah. Ya, waktunya sudah selesai. Kumpul sudah itu hasil refleksi. Nih. Mana? Iya, terima kasih. Jadi anak-anak semua, pertemuan kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan minggu berikut, yaitu tentang lambung dan usus halus. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang mulut dan kerongkongan. Pada pertemuan berikut kita mempelajari tentang lambung dan usus halus. Jangan lupa pulang belajar kembali, belajar kembali, jaga kesehatan, selalu pakai masker. Dan tadi kita sudah mempelajari bagaimana kita menjaga kesehatan mulut toh. Nah, jadi kita harus apa tadi? Menyikat gigi. Nah, rajin menyikat gigi setiap 2 kali sehari, yaitu pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Dan juga jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak. Jadi untuk itu mari kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ibu minta 1 orang lagi. Ya, silakan berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami semua sepanjang hari ini. Sehingga kami boleh menjalani aktivitas dan kegiatan kami pada hari ini dengan baik. Tuntunlah kami, lindungilah kami dalam perjalanan pulang ini, dapat kami tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing.